Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? How to Win Friends and Influence People oleh Dale Carnegie. Bagian 1, Teknik-teknik dasar dalam menangani manusia. Bab kedua, Rahasia besar dalam berurusan dengan manusia. Bagian yang pertama. Hanya ada satu cara di bawah surga untuk menggugah siapapun melakukan apa saja. Apakah Anda pernah berhenti memikirkan hal ini? Ya, hanya satu cara, dan itu adalah dengan membuat orang lain ingin melakukannya. Ingat, tidak ada cara lain. Tentu saja, Anda bisa membuat seseorang memberi Anda jamnya dengan menodongkan pistol ke rusuknya. Anda bisa membuat para pegawai Anda mau bekerja sama dengan Anda sampai punggung Anda berbalik dengan ancaman memecat mereka. Anda bisa membuat seorang anak melakukan apa yang Anda kehendaki dengan cambukan atau ancaman. Tapi metode-metode kejam ini sudah sama sekali tidak bisa diharapkan bereaksi. Satu-satunya cara yang bisa menggerakkan Anda melakukan apapun adalah dengan memberi Anda apa yang Anda inginkan. Apa yang Anda inginkan? Freud berkata bahwa segala yang Anda dan saya kerjakan berasal dari dua motif, desakan seks dan hasrat untuk menjadi besar. John Dewey, salah seorang filsuf Amerika yang paling terkenal, mengungkapkannya dengan cara agak berbeda. Dr. Dewey berkata bahwa desakan yang paling dalam pada sifat dasar manusia adalah hasrat untuk menjadi penting. Ingatlah ungkapan itu, hasrat untuk menjadi penting. Ini sangat penting. Anda akan mendengar banyak tentang hal tersebut dalam buku ini. Apa yang Anda inginkan? Tidak banyak, tapi ada beberapa hal yang benar-benar Anda harapkan. Anda berusaha keras untuk memenuhinya. Beberapa hal yang paling diinginkan oleh manusia adalah termasuk di antaranya, pertama, kesehatan dan pemeliharaan kehidupan. Kedua, makanan. Ketiga, tidur. Keempat, uang atau benda-benda yang dapat dibeli dengan uang. Kelima, kehidupan di alam baka. Keenam, kepuasan seksual. Ketujuh, kesejahteraan anak-anak. Dan kedelapan, kebanggaan sebagai orang penting. Hampir semua keinginan ini biasanya dapat dipuaskan. Semuanya kecuali satu. Namun ada satu dambaan hampir sama dalam dan mutlaknya seperti keinginan untuk makan dan tidur yang jarang dapat dipuaskan. Ini apa yang disebut Freud hasrat menjadi besar, yang disebut Dewey hasrat menjadi penting. Lincoln pernah memulai satu suratnya dengan mengucapkan setiap orang menyukai pujian. William James berkata, prinsip paling dalam pada sifat dasar manusia adalah kebutuhan untuk dihargai. Dia tidak menyebutnya sebagai satu harapan atau hasrat atau dambaan untuk dihargai. Dia mengatakan kebutuhan untuk dihargai. Ini adalah satu rasa lapar manusia yang tak terperikan dan tak tergoyahkan. Dan individu langka yang benar-benar dapat memuaskan kelaparan hati ini akan menggenggam orang dalam telapak tangannya. Hasrat untuk menjadi penting adalah salah satu perbedaan nyata antara manusia dan binatang. Untuk menggambarkannya, tatkala saya masih sebagai anak petani di Missouri, ayah saya memelihara babi Duroc Jersey yang baik dan turunan ternak bermuka putih. Kami biasa memamerkan babi-babi dan ternak bermuka putih kami pada perayaan-perayaan kampung dan pameran-pameran ternak di seluruh Middle West. Kami memenangkan hadiah pertama. Ayah memasang pita birunya pada sehelai muslin putih dan tatkala kawan-kawan atau para pengunjung berdatangan ke rumah, dia akan mengeluarkan helai kain muslin itu. Dia akan memegang satu ujungnya dan saya akan memegang yang satunya manakala dia memamerkan pita-pita biru itu. Babi-babi itu tidak peduli tentang pita yang mereka menangkan, tapi ayah peduli. Hadiah-hadiah ini memberinya satu rasa penting. Kalau nenek moyang kita tidak mempunyai hasrat besar terhadap perolehan rasa penting ini, peradaban akan menjadi tidak mungkin terjadi. Tanpa hal ini, kita tidak akan ada bedanya dengan binatang.
Hasrat untuk menjadi penting inilah yang telah menggerakkan seorang pelayan toko makanan yang tidak berpendidikan dan miskin untuk mempelajari beberapa buku hukum yang ditemukannya di dasar tong dari barang rumah tangga rampasan yang telah dibelinya dengan harga 50 sen. Anda mungkin sudah pernah mendengar tentang pelayan toko makanan ini. Namanya adalah Lincoln. Hasrat untuk menjadi penting inilah yang telah mengilhami Dickens untuk menulis novel-novelnya yang abadi. Hasrat ini mengilhami Christopher Wren untuk merancang simfoninya di atas batu. Hasrat ini membuat Rockefeller menumpuk jutaan dolar yang tidak pernah dia habiskan. Dan hasrat yang sama ini yang membuat keluarga terkaya di kota Anda membangun rumah yang terlalu besar dari yang dibutuhkan. Hasrat ini membuat Anda ingin mengenakan pakaian gaya mutakhir, mengendarai mobil terbaru, dan berbicara tentang anak-anak Anda yang brilian. Hasrat inilah yang menggoda banyak pemuda dan gadis untuk bergabung dalam kelompok-kelompok dan terlibat dalam kegiatan kriminal. Rata-rata kriminal muda, menurut E.P. Mulroney, seorang bekas komisaris polisi New York, dipenuhi oleh rasa keakuan dan permintaan pertamanya setelah tertangkap adalah agar koran-koran yang mengerikan itu menjadikan dirinya pahlawan. Prospek tak menyenangkan menjalani hukuman penjara tampaknya jauh sepanjang dia bisa merenungkan rasa sukanya karena muncul dalam gambar-gambar bersama para figur olahraga, bintang film, dan para politikus. Demikian bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Bagian ke-1 bab 2, rahasia besar dalam berurusan dengan manusia. Bagian yang pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.